Sebab dalam satu hadis ini saya mendapatkan keselamatan saya, keberhasilan saya, ilmu orang dulu, ilmu orang yang akan datang, semuanya ada di dalam satu hadis ini. Maka saya menganggap ini satu hadis sudah cukup. Insyaallah ada ilmu. Ilmu adalah untuk mengetahui cara taat, cara ibadat kepada Allah Ta'ala, cara pengabdian kepada Allah, cara mengabdi kepada Allah. Dan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk pengabdian. Pengabdian harus pakai ilmu. Kalau pengabdian menurut maunya diri, itu namanya bukan nyembah Allah, nyembah nafsu, nyembah diri sendiri. Tapi nyembah Allah ngikut ngabdi kepada Allah dengan cara yang diatur, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya ucapanmu, perbuatanmu itu cocok sejalan dengan syariat. Wa niyatun wal qawlu thumma al-amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Oh, ucapannya bagus, perbuatannya bagus, niatnya baik, tapi kalau nggak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi nggak diterima. Nggak diterima. Sholat, saya mau sholat subuh cuma 2, saya maunya 5. Haram, nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Kan bacaannya sama, gerakannya sama, tapi nggak diterima oleh Allah kalau nggak ngikutin, nggak sesuai yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama fi sholat tarawih, dengan niat tarawih harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu. Oh, saya mau sholat 4 rakaat salam. Begitu. 8 rakaat 1 salam. 1000 rakaat 1 salam. Boleh, tapi nggak bisa dengan niat tarawih. Aman niat tarawih hanya boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada salat tarawih. Niatkan bagus, sholat bagus, iya, tapi kalau nggak sesuai yang dicontohkan Nabi lah, tuqbalu. Oh, Nabi bagaimana tuh? Ente sekarang mau gias, tahu gias? Gias sholat sholat subuh dibikin kayak sholat jenazah, nggak masuk. Sholat khusuf dibikin kayak sholat zuhur, beda. Nazam sholat itu nada sholatnya beda, nggak bisa. Hakada, nggak bisa. Min ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Wa hadza witir. Nabi melakukan sholat itu witir. Nabi melakukannya itu dalam riwayat 2. Pernah juga melakukannya 4. Lakin sama tarawih ada sholat yang berbeda. Tarawih sama witir beda. Tarawih sama witir beda, nggak sama. Hakada. Walidzalik ta'allam, belajar, cari tahu. Ada orang udah bodoh, keras kepala. Taufik, ada satu orang belajar Shibli dia bilang, saya berbakti, saya ngikutin berguru kepada 400 ustadz, 400 guru nuntut ilmu. Bukan di internet ya, bukan di Instagram, bukan di YouTube. Begitu. Bukan juga dari kitab-kitab kecil selebaran yang kagak jelas, buletin gak ketahuan siapa ustaznya. Ini Shibli berguru 400 guru, itu tiap orang dari mereka itu aulia salihin. Saya belajar berguru kepada 400 guru. Saya berguru kepada saya membaca 4.000 hadis. Kemudian dari 4.000 hadis tersebut yang saya kaji, yang saya bikin riset, saya pilih 1 hadis dan saya amalkan. Saya fokus ke sini daripada yang lain. Kenapa? Sebab dalam satu hadis ini saya mendapatkan keselamatan saya, keberhasilan saya, ilmu orang dulu, ilmu orang yang akan datang, semuanya ada di dalam satu hadis ini. Maka saya menganggap ini satu hadis sudah cukup. Apa? Rasulullah bilang kepada sahabatnya, "I'mal li dunyak."
biqadri magamika fiha, biqadri mugamika fiha. Beramal untuk duniamu. Giat beramal untuk dunia, tapi kasih kadarnya. Dengan kadar berapa lama ente bakal tinggal di dunia. Ya. Gitu, ada orang hidup di dunia cuma 60 tahun tapi dia bikin amal untuk 2000 tahun. Nah, itu orang gila, majnun, berlebihan. Akal. Sama tuh seperti madamkan lilin, dia panggil apa namanya? Panggil mobil pemadam. Panggil pemadam kebakaran. Ada berapa mobil? 10 mobil. Sini. Nyampe aman yang mau dipadam. Ini lilin. Hah? Lilin aja. Gitu doang. Selesai. Anginnya juga jangan banyak-banyak ditiupnya. Gitu aja. Nah, beramal untuk duniamu dengan kadar berapa lama ente bakal tinggal di dunia. Segitu. Khalas. Alatan sanasibah kemana dunia. Nasibak. Segitu. Ente kira-kira bakal tinggal 10 tahun ya 10 tahun, 20, 30, 60. Jangan tinggalnya cuma 20 tahun, dia beramalnya cuma buat 100 tahun, buat 200 tahun. Itu namanya tabdzir. Mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Beramal untuk duniamu biqadri mugamika fiha, dengan kadar berapa lama kamu bakal tinggal di situ. Wa amal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramal untuk akhiratmu dengan kadar kamu bakal tinggal di akhirat berapa lama. Kita mau tinggal di akhirat berapa lama. Nah, beramal buat akhirat sesuai kadar kita. Ini kagak mau tinggal di hotel 2 hari tapi dia bayar buat 2 bulan. Majnun, gila, yang kayak begitu. Beramal untuk dunia dengan kadar tinggalnya di situ berapa lama. Beramal buat akhirat, dia tinggal di akhirat berapa lama. Kam batajlis fil akhirah. Berapa lama ente mau tinggal di akhirat? Setahun terus balik, 10 tahun terus balik. Ini yang udah pada mati belum pada balik. Ente nguburin engkong ente. Sampai sekarang masih belum balik-balik. Betah banget engkong. Di sana. Biqadri baqaika fiha, dengan kadar berapa lama kamu bakal tinggal di akhirat. Kam 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun, 5000 tahun, 1.000.000 tahun. 1.000.000 tahun itu baru setitik doang. 2 juta tahun, 3 juta tahun. Berapa lama mau tinggal? Beramal untuk akhiratmu untuk berapa lama ente bakal tinggal di situ? Ayo. Tata waktu kita. Wa amal lillah. Beramal untuk Allah. Gawe, tahu gawe? Jadi pegawainya Allah, kerja buat Allah. Mau disuruh-suruh Allah. Disuruh-suruh Allah mesti mau. Disuruh-suruh orang tua dikerjain. Suruh-suruh bos mau. Begitu. Disuruh-suruh orderan dikerjain. Tapi disuruh-suruh Allah, tar dulu ya Rabb. Nah sibuk. I'mal lillah. Beramal untuk Allah. Ya udah dengan kadar apa? Ya dengan kadar hajatmu sama Allah. Ente punya hajat gak sama Allah? Kita punya hajat gak sama Allah? Kita punya hajat sama Allah Ta'ala biar kita mata bisa ngelihat benar terus, kuping bisa ngedengar normal. Kita punya hajat sama Allah setiap tarikan nafas, jangan sampai tersendat, jangan sampai macet. Tiap detakan jantung jangan sampai mogok. Tiap denyutan nadi jangan sampai berhenti. Tiap aliran darah jangan sampai tersumbat. Sejumlah pembuluh darah jangan sampai ada yang putus. Sejumlah sel yang ada dalam tubuh kita, itu hajat kita sama Allah Ta'ala. Kita punya hajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala
Yang ngejagain ketika kita tidur, jangan sampai jantung kita juga mati juga tidur. Nah, begitu. Orang yang paling pintar di dunia, begitu koslet otaknya dikit aja, satu sel rusak, udah hilang hafalannya semua. Mana ilmunya, mana kecerdasannya, habis begitu aja. Hajatnya kita mau Allah di kuburan, saat kita di kuburan. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Belum lagi hajat kita di hari kiamat. Indah sirat, indal mizan, indal haud. Ya Allah. Beramal untuk Allah, kerja buat Allah. Mau disuruh-suruh Allah dengan kadar hajatnya kita sama Allah. Dia kalau punya hajat sama majikan, udah. Begitu, dia menjilat deh, mau apa, pengen apa, perlu apa. Mau diambilin apa, mau diurusin apa, perlu apa. Wa sama Allah Ta'ala kita gak punya hajat. Cari muka dia sama Allah. Wa amal linnar biqadri sabrika alaiha. Beramal buat neraka. Silakan. Boleh nih. Bikin apa aja yang bisa nyebabin neraka. Ya boleh. Berapa banyak? Ya dengan kadar sabarmu di neraka. Lu kuatnya berapa lama? Seminggu di neraka? Sebulan? Setahun? Kuatnya berapa lama di neraka? Itu katanya di dalam hadis, ketika orang yang paling senang di dunia, paling gembira di dunia, paling enak hidupnya di dunia, gak pernah sakit, gak pernah susah. Kemudian ini orang yang paling kaya, paling bahagia, paling menikmati dunia, paling panjang umurnya. Hari kiamat tuh, orang kafir tersebut diperintahkan ke neraka. Sebelum masuk neraka, disuruh masukin, celupin jarinya satu ke neraka. Satu jari dicelupin ke alam neraka, sedikit aja. Begitu dia masukin ujung jarinya aja gitu, wah dia ngejerit. Bilang, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia bilang, ma ra'aitu khairan qat. Saya seumur hidup nggak pernah ngerasakan kenikmatan secuil pun di dunia. Hilang, hangus semuanya. Ceret. Tuh. Hilang segala kelezatan dunia. Ada baru ujung jarinya, ente bakal nyemplung semuanya. Sebadan. Itu orang yang paling sial di dunia, paling penyakitan, paling susah, paling menderita. Paling lapar, paling capek, paling penat, paling sakit, paling diteror, paling ditindas. Dan paling lama dalam penindasannya. Itu di hari kiamat, mukmin tersebut diperintahkan, ayo celupin ujung jarinya ke sorga. Dicelupin ujung jari ke alam sorga. Begitu dicelupin ujung jari ke alam sorga, nikmat. Bilang, apakah ente pernah merasakan susah di dunia? Bilang, wallah nggak pernah susah di dunia. Sama sekali, dia lupa. Udah gak berasa susahnya dia. Baru nyobain secuil doang. Begitu lah, ente bakal masuk semuanya. Ayo, ambil tuh surga. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Allahul kabir, Allahu akbar. Masih nama na'iman wa mulkan kabira. Ta'rif kabir? Adahu kabir. Ama siwahu saghir, ama siwahu hagir.